Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya menghadapi formasi 3-1-4-2 di babak semifinal Liga Champion. Oke guys, jadi hari ini tim saya akan menghadapi National Naples, tim asal Prancis di babak semifinal Liga Champion. Memang jika kita perhatikan dari segi kualitas mutu kedua kesebelasan cukup berimbang guys. Tim saya memiliki kualitas mutu 104,3%, sementara tim lawan memiliki kualitas mutu 100,5%. Selain itu, kedua tim juga memiliki kualitas pemain yang setara guys di setiap posisinya, entah itu di area pertahanan, gelandang maupun area serangan. Tapi meskipun kualitas tim dari kedua kesebelasan cukup berimbang, tapi tim saya sedang tidak dalam performa terbaiknya guys, dimana tim saya hanya bisa meraih 3 kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir, sementara tim lawan sukses meraih 5 kemenangan beruntun di semua kompetisi musim ini guys. Jadi jelas mereka sedang dalam performa terbaiknya, dan saya rasa mereka cukup diunggulkan untuk bisa mengalahkan tim saya di babak semifinal Liga Champion musim ini. Oh iya, satu lagi guys, saya mau minta tolong nih guys, khusus buat orang baik yang nonton video ini. Ya, saya tahu ini berat banget, bahkan lebih berat dari angkat berat 1 ton. Tapi ini harus dilakukan guys. Jadi mohon bantuannya guys, agar channel ini bisa terus berkembang dengan baik ke depannya. Di sisi kiri bawah video ini ada tombol like guys, tolong ditekan sekali aja guys, sekali aja. Ya betul gitu guys. Nah kalau sudah, silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah like. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Allah. Oh iya, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman khususnya para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya di awal musim nanti, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan di sana juga bisa unlock sponsor spesial premium atau bisa juga unlock kartu bulanan dengan harga yang lebih terjangkau guys. Lalu untuk cara top upnya juga mudah guys. Nanti kamu bisa top up via ID Top 11 atau juga bisa top up via login. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya, top up aja langsung di Instagramnya Kiano Store. Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys. Terima kasih. Oke guys, jadi untuk menghadapi tim saya di babak semifinal Liga Champion, National Naples menerapkan formasi 3-1-4-2. Formasi yang sukses membawa mereka meraih kemenangan yang luar biasa di beberapa pertandingan terakhir di 3 kompetisi berbeda. Sementara hari ini saya masih menerapkan formasi 3-2-4-1 andalan saya untuk menghadapi mereka di babak semifinal Liga Champion. Dan hari ini saya berharap tim saya mampu mengimbangi atau mengalahkan mereka di leg pertama. Terlebih tim yang akan saya hadapi kali ini sedang dalam performa terbaiknya guys. Saya rasa pertandingan ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk saya, dan saya harap sang manajer dari lawan hadir saat pertandingan untuk mendampingi timnya guys. Dan jika itu terjadi, saya rasa pertandingan ini akan berlangsung sangat sengit dan tentu bisa membuat jalannya pertandingan semakin sulit untuk tim saya yang sedang berusaha kembali meraih gelar juara. Dan bisakah tim saya mengalahkan National Naples yang menerapkan formasi 3-1-4-2 di leg pertama babak semifinal Liga Champion musim ini? Yuk simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke guys, kita sudah perhatikan bahwa lini pertahanan National Naples memiliki performa yang sangat bagus, begitupun di area gelandang. Mereka memiliki performa yang sangat bagus, rata-rata performanya di angka 9 guys. Begitupun di posisi striker. Ya, mereka memiliki kapasitas yang sangat bagus di semua area guys. Bahkan dari catatan gol yang sudah mereka cetak, rata-rata mereka nyaris mencetak 5 gol di setiap pertandingannya atau 4,7, dan minim kebobolan guys, cuma 0,2. Itu berarti mereka musim ini memiliki lini pertahanan yang sangat solid dan punya lini serang yang sangat produktif guys. Wow.
mantap. Terutama untuk striker terbaiknya yaitu Koro dengan catatan 250 golnya guys. Dan mereka juga memiliki gelandang yang sangat bagus. Nah, untuk menghadapi National Neplis, kita harus cek terlebih dahulu dan membandingkan atribut pemain bertahan lawan dan penyerang tim saya guys. Dan di sini kita bisa perhatikan Wesley Chokbugu versus Rafael Struijk. Jadi mereka akan saling berhadapan. Wesley sendiri adalah center back milik Nasional Neplis, kemudian Rafael Struijk adalah striker yang saya tempatkan. Jadi kedua pemain ini akan saling berhadapan nantinya guys. Dan kita perhatikan atribut penempatan posisi, sundulan dan juga kekuatannya, dimana ketiga atribut terang ini terbuka untuk kedua pemain ya guys ya. Jadi mereka bisa berhadapan dan kita bisa perhatikan untuk atribut penempatan posisi, sundulan maupun kekuatan, striker saya jauh lebih baik daripada back tengah yang ditempatkan oleh Nasional Neplis. Dan kita bisa perhatikan ya di sini meskipun saya menempatkan satu striker, tapi atributnya jauh lebih unggul daripada ketiga back tengah yang ditempatkan oleh tim lawan guys. Tapi tetap saja karena 3 versus 1, tentu ketiga back ini pasti akan sangat menyulitkan striker target man yang saya tempatkan. Dan saya harap meskipun nanti Rafael Struijk mungkin tidak bisa dengan leluasa menerobos area tengah pertahanan dari tim lawan, saya harap pemain-pemain lain bisa bekerja sama untuk bisa menerobos area sayap dari kesebelasan Nasional Neplis. Sementara di area gelandang tengah, di sini gelandang bertahan yaitu Ismail Naikatev akan berhadapan langsung dengan Witan Sulaiman maupun Hoki Caraka. Ya, di sini mereka akan saling berhadapan, di mana Ismail adalah DMC, kemudian Hoki Caraka dan juga Witan Sulaiman adalah seorang attacking midfielder center atau AMC guys. Nah, selain itu di posisi gelandang kiri ada Paulo Ballereni. Kita akan bandingkan dengan ML ya. ML berarti hadapannya dengan Yance Sayuri. Yance Sayuri dari segi kualitas selisihnya cuma 9%, jadi cukup berimbang. Tapi Yance Sayuri punya atribut yang sedikit lebih baik di penempatan posisi, kemudian dia juga punya atribut crossing yang lebih baik daripada Paulo Bareni. Jadi setiap pemain memiliki kelebihan serta kelemahannya masing-masing guys. Nah, ini performanya bagus banget nih. Vincentius Retigui, gelandang kanan dari Nasional Neplis. Kita akan bandingkan dengan MR, berarti ketemunya Witan Sulaiman. Oh, ini AMC AML guys. Memang mereka bisa saling berhadapan juga, tapi tentu saja bukan Witan Sulaiman tapi Egy Maulana Fikri. Nah, jelas dari segi kualitas mutu Egy jauh lebih diunggulkan, jauh lebih baik kualitasnya, jauh lebih baik keterampilannya, dan saya rasa Egy Maulana Fikri mungkin bisa mengecoh lini kanan, area sayap kanan dari tim lawan. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Dan dari segi performa asli bagus banget ini tim lawan guys. Rata-rata 9889. Andrea Castelsi di sini posisinya midfielder center, dia akan berhadapan dengan Marcelino Ferdinand. Nah, di sini kita bisa perhatikan kedua pemain memiliki kelebihan serta kelemahannya masing-masing. Andrea Castelsi unggul di area di keterampilan bertahan, sementara Marcelino Ferdinand dia cukup berimbang tapi punya keterampilan menyerang yang cukup baik. Masih dari area tengah ada David Rendazzo. Nah, di sini kita bisa perhatikan atribut terangnya. Oke. Witan Sulaiman jauh lebih baik di keterampilan menyerang. Semuanya unggul. Ya, kemudian untuk kebugaran juga Witan Sulaiman jauh lebih baik. Jadi saya rasa mungkin Witan Sulaiman bisa melewati pemain-pemain tengah lawan dengan cukup mudah. Tapi dari segi kreativitas memang Witan Sulaiman sangat rendah. Saya rasa ada kemungkinan juga umpan-umpannya akan sering dipotong guys. Ini striker yang dimiliki yaitu Angelo Coro, pemain dari Nasional Neplis. Performanya sangat-sangat bagus, dan kita coba bandingkan dengan center back yang saya miliki seperti Justin Hubner. Oh, kalah jauh guys.
Kalah jauh atribut penempatan posisi maupun sundulannya. Kemudian kita bandingkan juga strikernya versus siapa nih? Sandy Walsh atau Jody Armat. Jody Armat nggak bisa Pak dibandingin dengan Jody Armat. Aswin Handoyo atau Sandy Walsh. Penempatan posisi oke, di sini Sandy Walsh jauh lebih unggul ya penempatan posisinya, jadi ada kemungkinan nanti Sandy Walsh bisa menghentikan penyerang lawan. Salah satunya lah. Dan jika kita bandingkan dari penjaga gawang di sini Hernando Ari jauh lebih baik daripada Alessandro Ogliari, penjaga gawang dari Nacional Neplis guys. Oke. Jadi ada kemungkinan di sini tim kita juga bisa menyulitkan tim lawan. Tapi semoga saja hari ini kita mampu mengalahkan mereka, bukan cuma menyulitkan tapi mengalahkan mereka di laga kali ini, karena tentu saja babak semifinal Liga Champions adalah babak yang sangat-sangat penting. Selangkah lagi kita berada di babak final, dan jika kita gagal di sini, waduh, kacau guys. Karena target saya tentu saja meraih gelar juara setelah sebelumnya kita tersingkir di babak semifinal Cup. Tentu sangat menyakitkan karena saya tidak sempat hadir di sisi lapangan, dan ternyata tim saya tidak mampu lolos ke babak final, padahal sudah dekat banget. Dan untuk menghadapi Nacional Neplis kali ini saya masih menerapkan formasi 3-2-4-1 dan kurang lebih formasinya seperti ini. Dan di sini saya sudah menyiapkan tim sebaik mungkin sejak 2 musim yang lalu. Saya membangun skuad yang menurut saya cukup bagus meskipun belum sepenuhnya bagus, terutama di area pertahanan di mana saya masih memiliki pertahanan yang cukup rapuh musim ini. Dan dari segi kombinasi pemain depan sudah saya sesuaikan agar nanti para pemain bisa beradaptasi dengan baik dan bisa memberikan kontribusi yang apik untuk lini serang tim saya maupun area tengah. Meskipun yang nggak sepenuhnya juga guys, tapi setidaknya dengan kombinasi keterampilan dan juga atribut yang sesuai, pemain-pemain saya bisa bekerja sama dengan baik. Para gelandang bisa kasih support buat striker, dan striker bisa cetak banyak gol di setiap musimnya. Dan itu terjadi di mana para gelandang saya juga bisa memberikan kapasitas yang bagus untuk semua rekan-rekannya di area depan guys, dengan catatan gol maupun assist ya. Tapi di sini yang mungkin jadi catatan penting masih di area pertahanan. Di mana tim saya masih sering sekali kebobolan meskipun ada penjaga gawang yang sudah saya latih secara individu, tapi center back yang saya tempatkan atau back yang saya tempatkan masih belum benar-benar pemain-pemain yang punya kapasitas yang bagus. Jadi itu adalah PR yang harus saya pikirkan di masa yang akan datang. Dan di sini Witan Sulaiman sebenarnya bermain bagus di Liga, performanya sangat bagus, tapi di Liga Champion performanya sudah mulai inkonsisten, begitupun di Cup. Meskipun dia sudah mengemas 11 gol, tapi ya kita harus merelakan trofi pertama diraih oleh tim lawan guys. Oke. Jadi kita harap kali ini kita mampu mengalahkan Nacional Neplis. Dan sebelum pertandingan berlangsung, saya sudah mempersiapkan tim sebaik mungkin, mulai dari memulihkan kondisi, meningkatkan moral pemain hingga mantap, dan saya juga sudah melatih pemain secara tim guys untuk mendapatkan form latihan meskipun gak maksimal, tapi saya buat hingga di angka 12% saja, dan bonus ketajaman sudah maksimal guys. Kondisi pemain juga akan kita pulihkan lagi hingga maksimal, soalnya ini adalah pertandingan yang sangat-sangat penting untuk tim saya agar bisa lanjut ke babak final guys. Semoga saja ya, saya harap teman-teman juga bisa lolos ke babak final Liga Champions, dan semoga teman-teman bisa meraih gelar juara. Oke, dan di sini tim saya tidak diperkuat oleh back andalan saya, yaitu Sandy Walsh yang mendapatkan akumulasi kartu kuning kedua. Jadi dia dihukum oleh wasit dan dia tidak bisa bermain di laga kali ini. Jadi ya tentu saja ini menjadi momok yang sangat menakutkan untuk tim saya, di mana saya punya PR yang sangat serius di lini pertahanan, tapi pemain terbaik saya justru mendapatkan akumulasi kartu kuning kedua. Oke guys, dan pertandingan pun akan segera berlangsung antara Indonesia versus Nacional Neplis, tim asal Prancis, di babak semifinal Liga Champions musim ini. Dan pertandingan pun akan segera berlangsung. Tapi sebelum pertandingan berlangsung, mari kita ngopi biar kita hoki.
Oke, kita akan menghadapi formasi 3-1-4-2 dan kick off babak pertama sudah dimulai, di mana Indonesia memulai pertandingan yang sangat-sangat penting ini pemirsa. Indonesia masih konsisten menerapkan formasi 3-2-4-1 dan kita perhatikan manajer dari lawan hadir di sisi lapangan untuk mendampingi timnya. Kita lihat Rafael Struijk bagus sekali dan gol tercipta di menit ketiga pemirsa. Satu gol lewat assist yang luar biasa dari Witan Sulaiman berhasil diselesaikan oleh Rafael Struijk yang berhasil mencetak gol di menit ketiga dan membawa Indonesia unggul 1-0 atas National Nevis, tim asal Prancis. Di babak semifinal kali ini Hoki Caraka melakukan tembakan yang cukup baik, tapi beruntung Ogliari sang penjaga gawang National Nevis berhasil mengamankan si kulit bundar dan menangkapnya dengan sangat mudahnya pemirsa. Kali ini Hoki Caraka adalah penyerang fals yang dimiliki oleh Indonesia. Serangan berhasil direbut dan menghasilkan serangan balik cepat. Tekoro, Castelsi, Dekati mengiring bola dari tengah melewati penjagaan umpan kepada Castelsi, bagus sekali sendirian. Hernando Ari berhasil menangkap si kulit bundar. Di laga kali ini tidak ada gol yang tercipta, skor masih 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Lemparan ke dalam, Asnawi Bahar, Witan Sulaiman, umpan kembali pada Zenar, berhasil direbut oleh Askari pemirsa. Di menit ke-14 skor masih 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Masih 3-1-4-2 yang diterapkan oleh tim lawan memiliki kelemahan di bawah kedua sayap, jadi kita mengandalkan Egy Maulana Fikri dan juga Yance Sayuri di area sayap dari timnas Indonesia. Dan Red Kui berhasil digagalkan serangan yang dilakukan oleh National Nevis. Dan ini adalah taktik yang saya terapkan, di mana saya menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Oke, mohon maaf istri saya telepon. Bentar neng. Bentar guys. Aduh, tanggung banget masa diangkat sih. Aduh, lagi record nih. Mohon maaf istriku tercinta. Saya lagi usaha nih. Mudah-mudahan rame videonya. Nanti teleponnya saya telepon balik lah. Oke, pertandingan sudah berjalan setengah jam di waktu top 11, waktu 30 menit. Skor masih 1-0 dan kita akan terus-menerus memberikan bonus latihan menyerang untuk timnas Indonesia. Kali ini serangan balik dilakukan oleh National Nevis dari tengah dari Retigui. Kali ini berbahaya. Kita lihat Retigui, beruntung sekali Hernando Ari berhasil menepis kulit bundar dengan sangat-sangat indahnya pemirsa. Penyelamatan yang sangat luar biasa dilakukan oleh Hernando Ari, sang penjaga gawang Indonesia. Menit ke-34 serangan kembali dilakukan oleh National Nevis. Ada Retigui, Nakate, umpan pendek saja pada Retigui kembali, bagus sekali Retigui, berbahaya ke tengah. Ada Nacikop, lagi-lagi Hernando Ari. Kita lihat penyelamatan yang sangat luar biasa sekali, berhasil menghalau sepakan keras yang dilakukan oleh pemain National Nevis pemirsa. Oke, kita coba menyerang dari sisi sebelah kiri, di mana ada Egy Maulana Fikri di sana yang memiliki kapasitas yang sangat luar biasa. Rekor kali ini Ekoro luar biasa. Lagi-lagi Hernando Ari, sang penjaga gawang timnas Indonesia yang berdiri di bawah Mister Gawang, berhasil menangkap sekulit bundar pemirsa. Di menit ke-42 serangan kembali dilakukan, berhasil direbut oleh Indonesia. Sayuri, Ivan Jenner, bagus sekali mencoba menggiring bola, terlalu lama padahal ada rekannya di sisi sebelah kiri yaitu Egy Maulana Fikri berdiri sendirian tanpa kawalan, tapi dia berusaha untuk bisa melewati penjagaan dan gagal ternyata. Paruh waktu Indonesia unggul 1-0 di babak pertama, dan kita lihat kita menghadapi lawan yang sangat luar biasa, National Nevis, di mana mereka musim lalu berhasil meraih quadruple. Dan tentu saja dari segi trofi juga mereka mendapatkan segalanya. 5 trofi Liga, 4 trofi Liga Champion, 5 trofi Cup, dan 4 trofi Super Cup. Tentu
Lawan yang kita hadapi memiliki pengalaman yang luar biasa di 3 atau 4 kompetisi berbeda pemirsa. Kali ini National Nepis kembali melakukan tekanan, berhasil direbut menghasilkan serangan balik cepat. Ada Witan Sulaiman, umpan kepada Ivan Jenner. Lagi-lagi Ivan Jenner mencoba menggiring bola sendirian dan terlalu egois dia melakukan percobaan, padahal dia adalah defense midfielder center. Ngapain dia nyongsong berlari sendirian, padahal ada rekan-rekannya yang di posisi terbuka. Mungkin kita coba geser posisi Ivan Jenner ke kiri. Oh, berbahaya sekali. Kita lihat Majkov melakukan tembakan poli, tapi beruntung tembakannya masih melambung keluar lapangan. Oke, kita coba tarik pemain-pemain depan kita, Egy Maulana Fikri, Hoki Caraka, Witan Sulaiman, dan juga Yancy Sayuri untuk bermain lebih ke depan di posisi terbaiknya. Kita harap kali ini kita mampu mencetak gol kembali di babak kedua. Ada Snawi Bahar, bagus sekali, dan oh, hantam, shit. Nyaris saja tadi bola rebound yang didapatkan oleh penyerang Indonesia gagal dimanfaatkan dengan baik karena bek lawan ternyata berhasil lebih dulu merebut kulit bundar. Dengan sudut berhasil digagalkan. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas National Nepis di babak kedua. Ada Trincao, performanya meningkat jadi 7,5. Begitupun dengan Chot Kuku. Kembali performa dari tim lawan mulai meningkat kembali pemirsa. Indonesia kembali membangun serangan atau melakukan build up dari lini pertahanan. Pratama Arhan umpan jauh ke depan. Egy Maulana Fikri, bagus sekali. Egy Maulana Fikri berhasil mencetak gol dengan sangat luar biasa sekali lewat asis dari Pratama Arhan pemirsa. Ya, umpan jauh yang sangat akurat diberikan Pratama Arhan pada Egy di babak kedua, dan gol tercipta. Skor menjadi 2-0 pemirsa. Kerjasama yang sangat apik dilakukan oleh pemain timnas Indonesia. Bellerin umpan jauh ke depan. Di Galiem kali ini berbahaya. Oh, nyaris saja tapi beruntung lagi-lagi Hernando Ari berhasil menangkap si kulit bundar dengan sangat lihainya. Tembakan keras yang dilakukan oleh National Nepis berhasil digagalkan. Egy Maulana Fikri kembali menguasai bola, berhasil mendapat penjagaan Egy Maulana Fikri. Oh, nyaris saja. Satu tembakan keras yang dilakukan oleh Egy Maulana Fikri masih melenceng dari sasaran pemirsa. Oke, di sini kita belum melakukan banyak perubahan kecuali perubahan strategi saja di babak kedua. Egy Maulana Fikri kembali menguasai bola, dibangun 1-2-3 pemain. Ada Witan Sulaiman kembali pada Egy Maulana Fikri, bagus sekali umpan kepada Rafael Struik, hantam saja dan nyaris kita lihat kerjasama apik yang dilakukan oleh Indonesia nyaris saja menciptakan satu gol lagi, tapi sayang sekali tembakan Rafael Struik masih melambung keluar lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk National Nepis pemirsa. Indonesia kembali melakukan tekanan. Hoki Caraka, jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh pemain bertahan National Nepis. Kartu kuning diberikan, tendangan bebas akan dilakukan kali ini. Rafael Struik mengambil skuit bundar, rancang-rancang Rafael Struik. Rafael Struik berhasil memanfaatkan situasi bola mati untuk cetak gol ke gawang National Nepis pemirsa. Skor 3-0 untuk keunggulan Indonesia yang bermain sangat luar biasa di babak kedua. Yancy Sayuri umpan kepada Egy Maulana Fikri, bagus sekali Egy Maulana Fikri lewat penjagaan Egy Maulana Fikri, nyaris saja menciptakan satu gol lagi untuk Indonesia, tapi beruntung tembakannya masih melenceng di sisi sebelah kiri penjaga gawang tim lawan yaitu National Nepis pemirsa. Elkan Bagot akan masuk menggantikan Pratama Arhan kali ini yang sudah mulai kelelahan di babak kedua. Kita harap kali ini Elkan Bagot berhasil bertahan dengan baik. Elkan Bagot masuk menggantikan Pratama Arhan. Kali ini Indonesia kembali melakukan tekanan. Ivan Jenner umpan kepada Egy Maulana Fikri. Hoki Caraka dari tengah, jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh pemain bertahan dari National Nepis. Jembrong Naikate mendapatkan kartu kuning kali ini. Rafael Struik, lagi-lagi Rafael Struik berhasil memanfaatkan situasi bola mati. Tendangan bebasnya masuk ke gawang National Nepis dengan sangat-sangat spektakuler pemirsa. Skor 4-0 dan pertandingan pun berakhir untuk kemenangan Indonesia atas National Nepis, tim asal Prancis, dengan skor yang luar biasa di mana Rafael Struik berhasil mencetak hat-trick dan satu gol. Egy Maulana Fikri berhasil membuat kejutan yang sangat baik di laga kali ini.
Oke guys, jadi seperti itulah bagaimana cara saya mengatur taktik, strategi, dan formasi menghadapi formasi 1-4-2 yang diterapkan oleh tim lawan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir di lapangan, yaitu Coach Daniel, Skitflow, Fahrul, Dede Irawan, Tian Liputo, dan Coach Rival Setiawan RS28 yang telah hadir di lapangan untuk mendampingi tim saya hingga tim saya berhasil mengalahkan Nasional FC dengan skor telak 4-0 di kandang sendiri guys. Mantap. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat membership NN TV Eleven. Terima kasih buat partnership NN TV Eleven yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.